Nanti aku Berisik siang ini kita akan ulas, kalau kita daftar merek, ditolak. Telah hadir bersama kita yang cantik, yaitu Ovinop Amelia. Gimana kabarnya, Teh Opin? Alhamdulillah baik. Mas Untung sehat? Oh, Jakarta banjir. Tapi hari ini emang macet banget sih di mana-mana. Macet ya? Tadi dari kantor di Kuningan? Enggak, abis ketemu orang, terus langsung ke sini. Berenang? Kebetulan masih bisa jalan Masih bisa mobil, jalan ya? ya. Tadi macet, kenapa macet? Karena agak bukan banjir ya, Air genang ya. ada air genangan air cukup tinggi genangan Iya, cukup tinggi sih, hampir mau semata kaki lebih ya. Semata kaki lebih lah. Itu yang bikin macet tadi. Mbak Opin, ini kan orang tuh kan sekarang kalau daftar merek kan bisa online ya sendiri ya? Bisa online. Melalui ada webnya ya, Iya. web dari Digit DJKI, Haki. iya. Tapi kan terkadang tuh setelah kita tunggu lama-lama 6-7 bulan tuh ternyata ditolak tuh. Iya, sebenarnya itu sih Mas yang sering terjadi karena orang itu asal daftar aja gitu tanpa punya pemahaman yang pasti gitu. Sementara mereka harusnya kan bisa riset dulu ya, apakah udah ada yang mirip gitu di kelas yang sama atau enggak. Nah, itu yang pernah aku bilang di podcast sebelumnya bahwa wawasan masyarakat tuh belum menyeluruh mengetahui tentang tips and trik pendaftaran merek itu. Nah, ini bagi teman-teman milenial nih sama Gen Z nih yang punya usaha, dia sudah daftarin merek, ternyata ditolak, setelah padahal sudah menunggu kan 6-7 bulan tuh. Ini gimana langkah-langkahnya, Teh Opin? Jadi gini Mas, output dari kemarin kita daftar trademark registration ya. Kalau misalkan trademark itu ternyata ditolak, outputnya kan cuma 2. Yang pertama kalau diterima keluar sertifikat. Yang kedua penolakan. Nah, penolakan itu rekan-rekan masih bisa mengajukan upaya, yaitu namanya banding ke Komisi Banding Merek. Secara online juga atau? Secara online juga. Jadi nanti ada form yang diisi gitu. Formnya itu nanti diisi sama si pemohonnya. Kira-kira dia punya alasan apa nih yang membedakan mereknya dia dengan merek yang lain. Oh, alasan dia untuk melakukan banding. Iya, Itu alasannya biasanya dia. berapa lama tuh Teh Opin kalau banding? Kalau untuk banding mereknya itu 3 bulan, Mas. 3 bulan nunggu lagi? 3 bulan itu jadi ada pemeriksanya lagi gitu. Oh, itu pemeriksaannya tingkat banding. On the spot atau hanya secara berdasarkan data yang dikirimkan secara online? Berdasarkan data. Jadi itu nanti diperiksa lagi sama internalnya Internal. dari Ditjen Haki. Alasan-alasannya kenapa dia melakukan banding dan apakah banding itu bisa diterima atau tidak begitu ya? Betul, kayak gitu. Nah, kalau ditolak lagi? Nah, itu dia. Jadi 6 bulan, 7 bulan tambah 3 bulan kan 10 bulan tuh. Iya benar. Jadi kalau misalkan ditolak, benar-benar ditolak itu biasanya alasannya ada beberapa. Itu tuh diatur ya di Undang-Undang Merek 2016. Pasal 20-21 tuh ada alasan-alasannya lah ya. Gitu. Jadi yang paling sering itu adalah namanya persamaan pada pokoknya. Terus kayak berisik nih. Iya. Mirip banget. Mirip banget. Ukuran fontnya mirip. Iya, either fontnya atau gambar mic-nya sama. Atau komparasi warnanya itu komparasi sama. Warna sama. Iya, dan yang gak kalah penting itu kelasnya. Jadi misalkan berisik ini kelasnya kemarin kelas apa? Kelas media ya sama kelas media lah untuk ya. baju. Oke, misalkan let's say kelas media. Terus aku daftar juga nih mirip, mic-nya sama persis, kelasnya sama. Nah, itu biasanya sama persis atau mungkin udah ada merek yang terkenal gitu dan dia mau coba-coba niru gitu kan, Mas. Tapi udah ada sih berisik juga versi Henry Satrio. Jadi kita dua nih, tapi kita kawanan. Iya, gitu. Kita kawanan. Jadi emang biasanya alasan penolakan yang paling sering itu karena persamaan pada pokoknya itu sih, Mas, gitu. Nah, ada juga kalau misalkan ditolak itu cuma diterima sebagian. Loh, kalau diterima sebagian gimana? Nah, contohnya gambarnya sepotong? Enggak, jadi gini, biasanya itu biasanya ya.
kan case by case, tapi biasanya misalkan Berisik ini dia daftarin ada 15 kelas. 15 kelas? Iya, tapi mahal loh satu kelas juga. Iya, satu kelas kan kemarin 500. 1,5 juta UMKM 500. 1,8 1,8. PNBP. Misalkan dari 15 kelas itu ternyata yang bisa publish cuma 7. Sisanya nggak bisa ditolak. Nah itu bisa juga nanti banding. Oh itu juga bisa banding? Boleh. Kita ngajuin 15 kelas, yang di ACC cuma 7 kelas misalnya, sisanya yang nggak diterima itu kita bisa ngajuin banding juga ya? Bisa, as long as ada alasan yang jelas ya. Tapi ribet ya, mendingan pakai konsultan ya? Kalau itu iya sih, pasti. Ini kalau pakai konsultan berarti ketika pendaftaran di pertama kali pun jadi gini, sudah dirumuskan tuh gimana? Iya, jadi memang biasanya ada kan risetnya dulu lah gitu. Jadi nggak asal terima langsung kita daftar tuh nggak. Gitu. Nah terus nih Mas, sebelum penolakan itu biasanya akan ada notifikasi tuh namanya usul tolak. Notif? Iya, jadi usul tolak itu, jadi dari Ditjen itu mengeluarkan namanya usul tolak. Kita sebagai pemohon atau misalkan konsultan ya, kalau pakai konsultan itu nanti berhak untuk ngajuin namanya tanggapan. Kita? Iya, kita bisa dikasih waktu untuk menanggapi usul tolak itu. Sebelum ditolak? Sebelum benar-benar ditolak. Oh, jadi sebelum ditolak tuh ada usul tolak ya? Ada usul tolak. Kita diberi waktu berapa hari? 30 hari. 30 hari untuk membalas. Tanggapan. Ada tanggapan dari kita si pemohon. Iya, tapi kalau kita nggak bisa ngasih tanggapan atau biasanya banyak orang yang nggak tahu gitu kan, jadi loss aja dan langsung ditolak. Langsung ditolak. Sih gitu. Oh. Jadi itu sih kenapa pentingnya kita aware kan. Ini usul tolak itu biasanya ketika sudah 6 bulan 7 bulan atau gimana? Jadi usul tolak itu ya 1 step sebelum sertifikat itu terbit gitu Mas. Oh, ketika tanggapan kita diterima, bisa diterima, dan itu lanjut ke penerbitan sertifikat. Iya benar. Tapi kalau ternyata tanggapan kita nggak diterima, ditolak tuh ya, baru kita melakukan upaya banding. Yes, banding. Kan kalau dalam perkara di pengadilan ini ada banding, ada kasasi, ada PK. Ini kalau di merek gimana nih? Ya emang jadi cuman komisi banding merek itu aja Mas gitu, itu aja. Tapi kalau misalkan nanti masih nggak terima juga, nah itu bisa ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga? Iya. Ngapain ke pengadilan niaga? Iya mungkin ada yang minta pembatalan gitu kan atas putusannya. Masih nggak seret juga. Jadi gitu. Putusan komisi banding kita gugat jadinya? Iya, jadi kayak kita mohonkan gitu. Dimohonkan untuk dibatalkan. Iya, dimohonkan dibatalkan gitu. Jadi kita misalnya oke nih, Berisik nih. Kita daftar nih. Ternyata setelah didaftarkan ditolak. Kita banding ke komisi banding. Iya. Terbit tetap memperkuat, ditolak juga. Kita ajukan permohonan penolakan tadi ke pengadilan niaga. Ya, mungkin mohon untuk diperiksa lagi gitu. Kalau misalnya tetap ditolak gimana? Ya udah itu sabar aja ya. Gitu. Nah, itu untuk penolakan. Berarti kan kalau memang dia nggak punya reason yang pas gitu kan. Sementara dia punya lawan yang mereknya sudah terdaftar. Kan biasanya kan kalau ditolak itu kan ada kemiripan ya. Iya, kemiripan itu. Kayak kasusnya geprek bensu tuh, gimana tuh? Itu juga sama gitu. Itu kan akhirnya sampai sengketa kan, sengketa merek. Akhirnya mohon dibatalkan mereknya. Nah ini menarik lagi nih Mas, kalau udah masuk pengadilan niaga, itu untuk sengketa merek itu ada beberapa sih biasanya. Kita yang pertama mohon pembatalan. Oke, 1. Yang kedua penghapusan. Apa yang dihapus? Nah itu. Yang kedua penghapusan, yang ketiga ganti rugi. Ganti rugi. Oh jadi merek yang sudah dimenangkan oleh orang lain misalnya sudah digunakan itu kita bisa ngajuin untuk dihapus. Iya, tapi kalau untuk penghapusan itu bedanya sama pembatalan gitu. Misalkan kalau pembatalan itu kan karena ada yang mirip nih. Sebagai contoh, misalkan aku pengusaha madu, misalnya di Jawa. Maduku misalnya. Ya, misalkan Queen Bee, ada gambar ratu sama lebah. Misalkan ya. Udah mirip ratu nih. Misalkan Queen Bee gitu. Terus ada orang lain, dia punya merek juga tapi tulisannya Queen dan Bee. Queen itu kan and Bee, sebenarnya secara harafiah sama kan? Sama. Gitu. Oke. Nah, sementara saya belum daftar. Tapi si Queen Bee yang fontnya itu udah daftar. Dia yang punya sertifikatnya. Nah, sertifikat udah terbit nih. Iya, tapi saya bisa ajuin ke pengadilan niaga bahwasanya itu ada kemiripan dan bikin
usaha saya tuh rugi gitu Mas. Jadi gara-gara kemiripan tadi. Iya, jadi kita bisa mohonkan pembatalan dan ganti rugi gitu. Jadi kalau misalkan itu udah dibatalkan, berarti kan merek itu free ya. Free. Jadi siapa duluan lagi yang daftar? Siapa dulu lagi yang daftar? Ya gitu. Jadi ini banyak ini ya, banyak aturan yang mungkin bagi para Gen Z-nya agak bingung ya. Sebenarnya bukan bingung sih, mungkin belum terbiasa. Gitu. Nah itu kalau pembatalan, nanti misalkan dimohonkan dengan ganti rugi, sama kayak misalkan case perdata ada kerugian material, imaterial. Gitu. Kalau di permohonan pembatalan dan ganti ruginya disetujui oleh majelis, mungkin merek tersebut dibatalkan, lalu kepada si pemohon diberikan ganti rugi ya? Iya, kayak gitu. Dan dia si pemohon ini mungkin bisa daftarin lagi mereknya. Gitu. Bedanya dengan penghapusan apa? Nah, kalau penghapusan ini lucu lagi. Jadi misalkan, ini karena berisik ya, kita kasih contohnya berisik aja. Jadi gini Mas, kalau misalkan berisik ini, dia udah terdaftar, tapi nggak ada aktivitas di bidang media. Oke, karena ngajuinnya kan kelas media nih misalnya. Iya, tapi nggak ada nih aktivitas. Kegiatannya. Iya, bahkan dia tidak beroperasi gitu. Atau misalkan si Queen Bee Madu ini tidak memproduksi madu gitu. Hanya merek-merekan nih. Iya, kayak gitu. Nah itu kita bisa mohonkan penghapusan, tapi syaratnya harus 3 tahun minimal ini nggak aktif. Oh, jadi berisik, ini contohnya kalau berisik nih, 3 tahun nggak ada podcast, bisa diajukan penghapusan ya? Iya gitu. Aduh, hati-hati ya Mas. Kan tiap hari kita podcast. Ya, itu kan jadi kan sebenarnya udah nggak apa ya udah bisnisnya udah nggak berjalan. Nggak berjalan. Gitu kan. Kalau setelah dihapus, kalau disetujui penghapusannya, free lagi dong? Iya, jadi free lagi. Nah, jadi kan merek itu bebas siapa lagi yang mau daftar gitu. Itu bedanya sih penghapusan sama pembatalan. Jadi buat milenial sama Gen Z yang mau mendaftarkan merek, lalu setelah itu ternyata ditolak, masih ada harapan banding ya? Masih harapan banding masih ada gitu. Tapi dilihat lagi nih alasannya, apakah persamaan pada produknya harus diteliti dulu lah. Atau apa gitu kan penolakan banyak ya. Ada yang misalkan dia pakai unsur lambang negara atau komunis segala macam, itu kan nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, kalaupun setelah di komisi banding masih tetap ditolak, masih ada upaya hukum melalui permohonan di pengadilan niaga. Jadi tenang guys, ini kan masih bisa nih, ya kan? Tapi itu kalau nggak pakai konsultan jadi lama tuh, keluar biayanya lebih banyak jadinya. Iya, atau biasanya bingung sih di tengah jalan kan. Gitu. Ya kan? Nah ini kan kalau mengajukan permohonan ke pengadilan niaga kan harus didampingi lawyer dong jadinya. Iya, biasanya kan gitu. Harus ada konsultan hukumnya. Konsultan hukum atau didampingi lawyer yang ngajuin permohonannya. Dan kalau ternyata teman-teman milenial sibuk kan nggak mungkin hadir di persidangan ya. Benar. Setiap seminggu sekali gitu kan. Dan itu kan tata cara persidangan seperti persidangan perdata lah ya. Data jadi umumnya ada lah. Gugatan jawab menjawab dan lain sebagainya, pembuktian. Panjang deh. Panjang. Jadi mendingan pakai konsultan merek aja deh. Ternyata sepanjang itu ya. Panjang, iya makanya jadi sebenarnya ya makanya aku bilang 10 bulan misalkan let's say gitu kan. Itu lebih berharga daripada kita akan repot kemudian hari gitu. Ketika kita tidak mendaftarkan merek. Iya. Jadi usaha teman-teman milenial, teman-teman di Gen Z lebih baik lindungi usaha teman-teman dengan daftarkan merek. Iya, benar. Lalu untuk menjamin pendaftaran merek supaya mendapat sertifikat, ya gunakan konsultan aja lah. Iya, nah ini sebagai contoh nih, misalkan berisik nanti udah terbit kan sertifikatnya kan, terus tiba-tiba tahun depan ada yang kemiripan lah, podcastnya mirip banget. Nah itu Mas Uka bisa mengajukan gugatan pembatalan. Kita kalau punya sertifikat mereknya nih, ada yang mirip-mirip terbit juga, kita bisa gugat ya? Bisa juga. Gugatan permohonan. Somasi dulu lah. Somasi ya. Agak tenang lah. Mirip-mirip sih gitu. Kan sering tuh kayak misalkan apa ya, Dunkin Donat lah misalkan. Dunkin Donat. Terus ada lagi nih mereka bikin juga warnanya sama, tulisannya mirip. Nah itu biasanya kan bisa disomasi dulu. Bisa disomasi duluan. Tapi jangan khawatir, tetap daftar merek. Tetap daftar merek sih intinya tetap daftar merek, lindungi usahanya. Jadi selain daftar itu juga harus di-maintain kan Mas. Dan di-maintain. Karena kan
sertifikat itu 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini kan pasti banyak orang yang ya curi-curi lah ya idenya atau apa gitu. Di situ kan kita bisa memantau nih gitu. Jadi memang harus di-maintain gitu. Tapi kalau sudah punya sertifikat merek itu sebenarnya menambah ini ya. Value bisnisnya. Value bisnisnya. Ya, daripada gitu. nanti idenya dicuri orang kan. Iya gitu kan. Amankan dengan pendaftaran merek. Benar. Dan maintain ya. Dan maintenance. Ya, lebih baik gunakan konsultan yang berpengalaman dan terdaftar. Iya. Terdaftar ya, harus terdaftar ya. Terdaftar. Di Ditjen Haki. Iya, benar. Berisik.